Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bosku? Mudah-mudahan bosku sehat semua ya. Kita ini ingin membahas bakso ya. Langsung aja itu apa penyebabnya bakso yang pecah-pecah, berbau dan berlendir. Ada poin-poinnya ini dari pengalaman saya. Mudah-mudahan kita dapat memperbaiki kualitas bakso kita. Yang pertama itu mungkin dari kualitas dagingnya yang tidak baik ya. Pilihlah daging segar yang baik, daging ayam atau daging sapi ya. Jangan sampai struktur dagingnya itu jelek sampai membiru, berbau ya, ada aroma bau. Diutamakan yang baru dipotong itu ya, segar-segar. Poin kedua itu daging sapi atau daging ayam itu harus cukup umur tentunya ya. Kalau sapi itu beratnya itu sekitar 60 kg tuh ya, batas minimalnya ya. Itu berat sapinya itu maksudnya. Kalau ayam itu berat 2,5 kilo tuh ya. Itu struktur dagingnya itu baik sapi daging ayam itu dia udah padat istilahnya ya, tidak hancur. Jadi itu mempengaruhi kualitas bakso kita itu. Dan juga dalam pemilihan daging itu juga harus ada daging nomor satu, ada daging nomor 2 ya. Kalau daging nomor satu itu dia memang strukturnya itu yang padat-padat, daerah paha, iga ya. Kalau nomor 2 itu dia seperti daging perut, rusuk ya kan. Nah, itu yang sebaiknya kalau pilih daging sapi itu yang super ya, yang nomor satu. Kalau daging ayam itu jelas daging ayamnya itu yang baru dipotong ya. Jangan sampai bermalam di freezer kena es ya kan, itu mempengaruhi daging atau struktur bakso kita. Jadi bakso kita tuh gampang pecah. Ada juga yang ketiga itu poinnya kenapa bakso bisa pecah-pecah. Daging itu kelamaan di dalam freezer, jadi dagingnya itu pucat ya, hilang getahnya itu. Kalau dagingnya pucat bentuknya itu warna putih, kelamaan di dalam freezer itu mempengaruhi bakso itu bisa pecah-pecah ya. Apalagi dia udah kelamaan kerendam air lagi gitu kan, air dari kita freezer atau pas kita keluarkannya lagi kan. Nah, jadi daging itu terasa hambar jadinya ya. Poin keempat, daging terlalu lama di luar, tidak langsung digiling. Atau seperti contoh, kita beli daging itu di pasar, terus kita nggak langsung giling ya kan, kita kelamaan lah dia dibawa keliling tibanya ya, atau dibiarkan. Itu mempengaruhi bakso kita tuh bisa pecah-pecah. Jadi kalau untuk buat bakso diutamakan langsung cepat-cepat dibuat. Nah, dalam jangka berapa jam, jangan sampai itu berlarut-larut ya. Yang kelima, bisa jadi daging sapi sakit. Ciri-ciri daging sapi sakit itu yaitu dagingnya itu berlendir ya, berlendir, lalu dia lepek gitu ya. Dagingnya itu lepek, nggak seger gitu ciri-cirinya. Jadi kita harus teliti membeli daging di pasar. Kalau nampak dagingnya itu udah lepek, banyak lendir, itu ciri-ciri satu daging sakit ya. Warnanya itu pun lebih ada putih-putih, bintik-bintik putih, lemak-lemak gitu ya, kurang sehat ya. Kalau sapi sehat itu dia merah ya, merah seger gitu kan. Kalau ciri-ciri daging sapi yang sakit itu dia ada merah putih kemerah-merahan, putih putih kemerah-merahan seperti itu. Yang keenam, daging kurang dingin ya, atau freezer kita rusak atau tidak bagus. Jadi daging itu tidak diselimuti oleh pembekuan yang tidak sempurna ya. Itu daging mempengaruhi bakso kita menjadi pecah-pecah.
Yang ketujuh, kebanyakan urat ya. Dalam proses pembuatan atau penggilingan bakso, terlalu banyak urat itu bisa menyebabkan struktur bakso yang kita inginkan itu dia pecah-pecah jadinya ya. Karena urat tuh cenderung kasar kan. Diutamakan dan kalau bisa membuat bakso itu layak dikonsumsi untuk semua kalangan. Contoh, terlalu kebanyakan urat itu anak-anak atau orang tua yang mulai giginya usianya lanjut, jarang-jarang atau giginya udah istilah kekuatan pada giginya itu tidak seperti anak muda gitu ya. Mereka paling nggak suka tuh kebanyakan urat ya, apalagi nyangkut-nyangkut ya. Saya sendiri aja kalau makan bakso kebanyakan urat tuh saya merasa terganggu dalam makannya. Kebanyakan urat mempengaruhi, sangat-sangat mempengaruhi kualitas bakso itu. Untuk mencari atau membuat struktur bakso yang bulat, yang mulus itu susah ya. Oke, selanjutnya itu poin ke-8 itu kurang garam ya kan. Kurang garam itu mempengaruhi juga, jadi baksonya itu pecah-pecah. Garam itu istilahnya sebagai perekat juga itu dalam adonan. Yang ke-9, adonan antara tepung dan daging itu tidak seimbang ya, tidak seimbang, berarti ada kesalahan dalam adonan. Yang 10, gilingan terlalu kasar. Dalam hal menggiling itu kalau bisa diusahakan halus untuk mendapat struktur bakso. Kadang-kadang tukang gilingan juga itu maunya sesuka hati dia, seharusnya dia bisa ikut kemauan yang punya bakso atau pedagang bakso atau yang ingin giling itu. Karena tiap tukang bakso itu berbeda-beda ya resepnya ya. Kalau ingin disenengin sama pelanggan, sebaiknya ikutilah selera yang punya bakso atau yang pergi menggiling ya. Karena itu pasti langganan kalau tidak ikuti selera kita, dia akan kabur. Oke, poin ke-11, terlalu banyak es ya atau air dalam menggiling ya. Itu juga mempengaruhi, sangat-sangat mempengaruhi. Yang ke-12, adonan yang sudah digiling diletakkan di lantai. Lantai sifatnya itu meresap daya dingin ya. Jadi dia tuh panas. Kalau ada dingin di atas lantai itu akan meresapnya. Jadi usahakan jangan taruh di lantai ya, taruh di ember. Nah, baru baksonya di dalam ember tadi. Jangan kotak langsung sama lantai atau apalagi keramik ya, itu sangat cepat menghilangkan air itu. Yang ke-13, adonan sudah digiling itu dibiarkan terlalu lama di luar sehingga daging membiru ya. Kalau terlama di luar, daging itu membiru. Kalau bisa ingin membuat bakso itu masukkan ke freezer dulu, baru kita nanti cetak lagi. Jangan dibiarkan dia lama-lama di luar ya. Yang poin berikutnya, api kompor itu terlalu besar, airnya juga terlalu panas. Itu dia, makanya kalau buat bakso apinya itu kecil-kecil aja, hangat-hangat kuku. Nanti kalau udah 15 menit dia udah siap semuanya dicetak, baru bisa kita besarkan perlahan-lahan ya sampai warna yang coklat-coklatan. Poin berikutnya itu bakso yang matang atau yang masih panas itu dimasukkan di dalam freezer. Iya, sebaiknya dikipas dulu. Jangan panas-panas langsung masuk freezer, itu juga bakso bisa bau berlendir ya. Jadi dia dikipas anginkan dulu. Selanjutnya, bakso panas itu dimasukkan ke plastik. Nah, itu berbahaya ya. Masih panas-panas dimasukin ke plastik terus diikat tanpa ada ventilasi ya atau ruang keluar untuk si bakso tadi, terus dimasukin di freezer. Nah, itu cepat basi itu. Poin berikutnya itu
dari telur, daun sup, daun bawang juga itu dapat membuat zat asamnya terus meningkat. Jadi kalau Anda menggunakan itu langsung aja itu dicetak ya, atau dimasukkan freezer, jangan biarkan itu membuat dia jadi asam ya. Poin berikutnya itu terlalu banyak lemaknya tidak dibuang ya. Saat mengiling bakso itu mau bisa pecah-pecah. Oke, demikianlah tutorial dari saya perihal mengenai bakso. Mudah-mudahan bermanfaat ya bosku. Jangan lupa di subscribe agar bisa mengikuti perkembangan di channel saya ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.